Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang satu dosa yang sering sekali kita lakukan. Dosa ini boleh jadi hampir setiap hari kita mengerjakannya, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik kita sadar ketika melakukannya ataupun tidak menyadarinya. Dosa ini sangat ringan di lisan, lezat untuk diucapkan, dan sangat nikmat untuk didengar. Dan dosa ini bisa dilakukan di mana saja. Di ruang makan bersama istri dan anak-anak, di tempat tidur sebelum tidur, di kendaraan ketika berangkat kerja, bahkan di masjid menanti datangnya waktu sholat, atau di majelis ilmu. Di mana saja dosa ini bisa kita lakukan. Dosa apa ini? Ya, ghibah. Ghibah, namanya saja kurang enak terdengar. Ghibah. Apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Membicarakan orang lain. Ya, umumnya kita kalau ditanya apa itu ghibah, kita akan mengatakan ngomong orang lain, membicarakan orang lain. Kalau saya bilang tadi ba'da asar saya ketemu dengan Pak Udin di masjid. Masya Allah, Pak Udin itu semakin lama ibadahnya semakin rajin, wajahnya semakin cerah, senyumnya semakin indah, orangnya dermawan. Saya gibahi Pak Udin bukan? Hah? Katanya gibah ngomongin orang. Hah? Jadi itu apa? Ngomongin yang jelek. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, "Atadruna mal ghibah?" Wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi ghibah, ta'rif ghibah, pengertian ghibah kepada sahabat dan juga kepada kita saat ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu sesuatu yang ada pada diri saudaramu, yang kalau dia tahu maka dia membencinya. Nah, ini definisi ghibah. Engkau menyebut sesuatu itu kata para ulama sifatnya umum, apa saja. Apa saja. Bisa mengenai fisik, bisa mengenai akhlak, bisa mengenai nasab keturunan, bisa mengenai agamanya, ya, mengenai apa saja, sesuatu yang ada pada diri saudara kita. Kemudian kita sebut
yang ada pada dirinya itu, yang kalau dia tahu, maka dia akan marah. Berarti ghibah itu orang adil. Ya, ketika kita menyebut sesuatu tentang yang ada pada diri saudara kita, orangnya nggak ada di tempat. Dia nggak dengar apa yang kita sampaikan, dan dia tidak melihat, dia ada di belakang kita. Tapi kalau seandainya dia tahu ini, apa yang kita sebut, yang ada pada dirinya, dia marah. Nah, maka ini ghibah. Ya, maka ini ghibah. Baik. Kemudian mendengar penjelasan atau jawaban dari Rasulullah SAW ini, sahabat bertanya, faqil, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma'akul, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami bicarakan itu tentang sesuatu yang buruk itu memang benar-benar ada pada dia, gitu ya. Yang kami ucapkan ini tentang keburukan si fulan memang ada pada dia. Maka kata Rasulullah, in kana fihi ma'akul faqad tabtahu. Kalau yang kalian bicarakan itu ada pada dia, sungguh ghibah yang sebenarnya. Artinya sungguh kalian telah menggibahi dia. Ya. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Dan kalau yang kalian bicarakan itu nggak ada pada dia, maka kalian telah menuduhnya, memfitnahnya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Jadi ghibah itu memang kita membicarakan aib orang yang memang aib itu ada pada dirinya. Ya. Jadi jangan kita beralasan orang memang benar kok. Ya. Orang memang benar kok dia begitu. Iya, justru benar, makanya itu dikatakan ghibah. Kalau nggak benar, ini fitnah. Ya. Taib. Nah, apa saja yang termasuk ghibah? Ya. Para ulama mengatakan semua, ya. Apa saja yang berkaitan dengan seseorang yang kalau itu disebut di belakang dia dan kalau dia tahu dia marah, maka itu adalah ghibah. Contoh adalah yang berkaitan dengan fisiknya misalkan. Mungkin ini yang sering kita lakukan, ya. Kita punya tetangga, punya teman, misalkan masih muda tapi sudah ubanan. Dia punya anak kecil gitu, masih SMP tapi rambutnya sudah memutih. Nah, kemudian kita sebut, ya. Tentu kalau kita omongin ini di belakang dia, mungkin dia marah, tersinggung, maka ini bagian dari ghibah. Atau teman kita badannya gemuk, perutnya buncit misalnya. Kemudian kita bilang, mana si buncit kok belum datang? Ah, ini ghibah ini. Ya. Mana si botak kok belum datang? Mana si kurus? Mana si keriting? Mana si kribo? Mana si pincang? Mana si hitam? Mana si pesek? Ini ghibah. Ya. Yang kalau orangnya tahu, pasti dia marah. Tapi dia udah biasa tadi. Ya sebenarnya dia nggak ridho. Ya, dia nggak ridho. Terkadang orang diam karena sudah terbiasa dia disebut dengan panggilan itu. Tapi hatinya menolak. Ya sebagaimana kita. Ya, sebagaimana kita, mungkin kita punya kekurangan. Orang memanggil kita dengan kekurangan kita itu. Kita nggak suka dengan panggilan itu. Tapi orang terus memanggil, kan nggak mungkin setiap dia manggil kita perlihatkan ekspresi marah kita. Ya. Tapi dia tidak ridho. Ya, dia ridho. Maka ini termasuk ghibah. Kemudian yang berikutnya, ghibah yang berkaitan dengan ghibah yang berkaitan dengan fisik seseorang ini. Aisyah radhiyallahu taala pernah menceritakan, ya. Kata Aisyah, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha punya madu. Maksudnya madu istri Nabi yang lain. Dan Aisyah, ya, sebagaimana wanita pada umumnya, rasa cemburu, ya, punya rasa cemburu. Walaupun istri Nabi juga punya rasa cemburu. Jadi kalau istri Nabi saja cemburu, apalagi istri kita, apalagi kita. Ya.
Istri Nabi cemburu. Satu saat Aisyah cemburu, kemudian mengatakan, ya, cukuplah Sofia ya Rasulullah yang kaza wa kaza, yang begini-begini. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, Aisyah menyebut fisik Sofia yang pendek, karena Sofia itu fisiknya memang lebih pendek daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Aisyah menyebut kekurangan yang ada pada Sofia, madunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala laqad kunti kalimatan law muzijat bima'il lamazathu. Ya. Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat itu dicampur dengan air laut, niscaya air laut itu akan merubahnya. Ini dahsyatnya kalimat, ya, ghibah. Kata Rasulullah, seandainya kalimat itu dicampur, dituangkan ke air laut, maka laut itu akan berubah. Ini bahasa kiasannya, bahasa kiasan. Tapi dalil ini menunjukkan larangan menggibahi orang lain. Tidak boleh menyebut fisik atau kekurangan orang lain. Nah, dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Jadi bukan berarti kita mencela Aisyah, tidak. Aisyah manusia biasa, tidak maksum, sempurna, punya kekurangan, ya. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah melakukan kesalahan, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah bertobat. Dan bukti Aisyah bertobat, Aisyah menceritakan hadis ini. Ya, Aisyah menceritakan hadis ini. Kalau kita mungkin nggak akan ceritakan. Kalau kita misalkan ditegur sama lurah, ya, kita ditegur sama lurah, ditegur sama RT, kita ceritakan nggak? Ngomong di depan, Bapak, tadi saya ditegur sama lurah karena kesalahan saya. Mungkin kita nggak akan, karena itu aib buat kita. Ya, tapi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak. Ya, beliau sampaikan kesalahan beliau, ya, supaya menjadi pelajaran bagi orang lain bahwa perbuatan ini buruk. Ya, perbuatan ini buruk, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mulianya, ya, ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, walaupun beliau melakukan kesalahan tapi beliau tetap menceritakannya kepada kita agar kita menghindari atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Taib. Ibnu Sirin mengatakan, jika seseorang benci, nggak suka, dikatakan kepadanya, gitu ya, maka janganlah engkau memanggilnya dengan sebutan hal kritik. Ya. Jadi kalau ada orang nggak suka dipanggil keriting, nggak suka dipanggil hitam, nggak suka dipanggil botak, maka jangan kita memanggilnya dengan panggilan itu atau menyebutnya dengan sebutan itu di belakang dia. Ya. Kenapa? Karena nanti resikonya besar. Ya, kita akan bahas nanti di belakang tentang bahayanya ghibah ini. Ya. Adapun ghibah yang berkaitan dengan nasab, dengan keturunan misalkan, ya, kita katakan, oh, wajar dia maling. Kenapa? Kakaknya maling, kakeknya maling, pamannya koruptor. Nah, kita menggibahi seseorang dari sisi nasabnya, ya, dari sisi nasabnya. Kalau ketahuan ada tetangga kita yang maling, cukup dia maling, ya sudah selesai. Nggak usah bawa-bawa keturunannya. Ya, tidak usah bawa-bawa keturunannya. Karena kalau kita bawa-bawa keturunannya, ini menambah dosa bagi kita. Menambah dosa bagi kita. Baik. Atau kita katakan, oh, dia anak di luar nikah. Ini juga ghibah. Mau dia anak di luar nikah, anak hasil zina, anak apapun, itu urusan dia. Nggak ada urusannya dengan kita. Ya. Tidak ada urusannya dengan kita. Kecuali kalau misalkan dia mau menikah, yang menikahkan itu bapak zinanya, apa ya? Bapak di luar nikah. Jadi dia hamil dari hasil di luar pernikahan. Kalau kita tahu bahwa itu memang anak ini bukan hasil zina,
kita sampaikan itu orang tertentu saja, tidak ditulis kepada semua orang. Taib. Kemudian seseorang misalkan ya, mungkin kita katakan, oh dia itu pemalas, dia itu temperamental, dia itu penakut. Nah ini pun termasuk, dia orangnya penakut, nyalinya nggak ada. Gibah ini kita, ya. Oh jangan suruh dia lah, dia nyalinya nggak ada. Ya cukup kita katakan sebaiknya dengan dia yang disuruh. Sudah selesai. Jangan ditambah dengan dosa, ya. Kita tambah dengan 2 kalimat, dia tuh penakut, dosa kita. Dia nggak bakalan berani, dosa. Cukup kita sampaikan kalau misalkan kita mau menyuruh seseorang, sebaiknya jangan dia, yang lain saja. Kalau ada yang lain, sebaiknya yang lain. Cukup. Jangan ditambah dengan kalimat-kalimat yang menyebabkan kita mengasihi orang tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan agama seseorang, ya, mungkin kita katakan, saya nggak pernah lihat fulan itu sholat ke masjid. Ya, saya nggak pernah lihat dia sholat ke masjid. Katanya Islam. Atau saya nggak pernah lihat dia sholat sunnah rawatib. Saya nggak pernah lihat dia baca Quran. Dia bisa baca Quran apa enggak ya? Nah ini ghibah. Ya. Kalau sekedar kita pengen tahu, ya, si fulan itu bisa baca Quran atau tidak. Kalau dia bisa, saya ingin dia mengajarkan anak saya. Nah, kalau ini nggak masalah, ya. Tapi kalau kita menyebut seseorang itu nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah ini, nggak pernah itu, dalam rangka memang, ya, ingin merendahkan dia, ya, maka ini bagian dari ghibah. Taib. Dan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, bahwa ghibah mengenai agama seseorang ini lebih berat atau lebih tidak disukai daripada ghibah yang lainnya. Ya. Kita misalkan kalau dikatakan agama kita oh itu aliran sesat itu, oh itu mereka menyimpang itu, oh itu mereka itu keluar dari agama. Ya. Akidah kita, agama kita yang disebut, ya, mungkin kita lebih marah, ya. Atau kekurangan kita, misalkan bacaan kita tidak fasih, ya, kita ibadah kita kurang baik, misalkan diomongin orang di belakang, rasanya ini lebih menyakitkan daripada kita digibahi daripada sisi fisik kita, ya. Maka para ulama mengatakan gibah dari sisi agama, artinya menyebut kekurangan seseorang dari sisi agamanya, ini lebih berat terasa bagi orang tersebut dibandingkan dengan gibah dalam hal lainnya, ya. Kemudian yang terakhir, termasuk gibah ketika kita meniru-niru perbuatan seseorang, ya. Artinya meniru-niru kekurangan yang ada pada orang lain. Misalkan dia pincang, kemudian kita meniru-niru gaya berjalannya, ya. Atau ada orang yang sumbing, ya. Kan biasa tuh kalau ada yang sumbing, dia ngomong nggak jelas, kemudian kita timpali, kita jawab dengan jawaban yang nggak jelas juga. Nah ini kalau kita lakukan di belakang dia, ini termasuk ghibah, ya. Kita mempraktekkan cara bicara seseorang yang kurang fasih karena cacat yang ada pada dirinya, maka ini ghibah, ya. Jadi meniru-niru kekurangan yang ada dalam rangka kita merendahkan dia, maka ini termasuk ghibah. Tayyib. Lantas apa bahayanya ghibah ini? Ya, kalau kita tidak menjaga lisan kita ini, ya, terbiasa menyebutkan aib saudara kita, tetangga kita di depan teman-teman kita, maka akan ada beberapa hal yang akan menimpa kita, ya. Akan ada beberapa hal yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan ghibah ini, ya.
Saking bencinya Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan ghibah ini, Allah menggambarkan pelaku ghibah seperti pemakan bangkai manusia. Ya, seperti pemakan bangkai manusia. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Kata Allah, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ya, ini larangan. Janganlah kalian sebagian menggibahi sebagian yang lain. Bukankah salah seorang dari kalian memakan daging bangkai saudara, fakarihtumuh? Kalau jawab pasti kalian nggak suka. Ya, kita jangankan disuruh makan kita nggak tabrak mobil, kita masak, kita nggak akan mau makan. Atau sudah dimasak oleh teman kita, nih makan daging dari mana nih, tadi nemu di got ada ayam mati ketabrak motor, sayang, lebih baik kita bakar, kita makan. Saya yakin kita nggak mau makan. Kenapa? Bangkai. Jadi kalau makan bangkai ayam saja kita nggak mau, nah ini bangkai manusia, ya, bangkai manusia. Kata para ulama, kenapa Allah menggambarkan pelaku ghibah itu seperti pemakan bangkai manusia? Kenapa diibaratkan bangkai? Karena bangkai nggak bisa melawan. Karena bangkai tidak bisa melawan. Dia mau dipotong, mau dicubit, mau dikunyah, mau apa, dia nggak bisa melawan. Nah begitu juga orang yang digibahi. Orang yang digibahi, dia nggak hadir di tempat itu. Dia nggak ada di tempat. Dia nggak bisa membela diri. Ya, dia tidak bisa membela diri. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha pengasih. Taib. Ancaman bagi pelaku ghibah, ya, ancaman bagi pelaku ghibah, dia akan disiksa. Di mana? Mulai dari alam kuburnya. Jadi sebelum kiamat ditegakkan, ya, sebelum hari kiamat ditegakkan, pelakunya masih berada di alam barzakh, dia sudah mendapatkan azab, siksa dari dosa ghibahnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, marra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala qabraini. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Ya, Rasulullah melewati dua kuburan. Faqal, kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzibani. Sesungguhnya penghuni kubur ini, dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala fi kabir. Ya. Amma hadza fakana la yastatiru min baulihi. Kuburan yang satu ini, kata Rasulullah, dia diazab karena istinjanya tidak bersih. Ceboknya nggak bersih. Kalau dia buang air kecil, ceboknya nggak bersih. Sehingga najis yang ada di kemaluannya itu menempel di pakaiannya, di celananya, dibawanya untuk sholat dan ibadah lainnya. Orang ini diazab. Orang ini diazab. Kira-kira cebok nggak bersih itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Apa tanda dosa besar? Ada ancamannya. Ya. Jadi perbedaan dosa besar dengan dosa kecil, kalau dosa besar ada ancaman. Baik ancaman di dunia, ancaman di alam barzakh, apalagi ancaman di akhirat. Ya. Ini menunjukkan dosa ini termasuk dosa besar. Jadi hati-hati kita, ya. Jangan biasakan anak-anak kita. Biasanya kalau anak-anak yang belum sekolah itu, ya, pagi-pagi bangun tidur dia ke depan cari pohon, dia kencing tuh di pohon. Kita orang tuanya ngelihat, oh biarin deh masih kecil. Biasa kita begitu tuh, biarin deh masih kecil. Ini nanti akan terbawa sampai besar nih, ya, sampai besar akan terbawa. Mungkin ya
Setelah SMA dia nggak bakal kencing depan pintu ya. Tapi di waktu-waktu tertentu nanti, mungkin dia di tol, kebelet pipis, akhirnya pipis di pinggir jalan, buka pintu mobilnya, cur gitu, ya. Nah ini kalau sudah begini, gimana sholatnya nanti? Ya. Tapi kalau dibiasakan, dari kecil sudah dibiasakan, bangun tidur ke kamar mandi dulu yaudah, kamar mandi, suruh dia pipis, kemudian suruh dia cebok. Kalau ini dibiasakan, maka dia nggak akan bisa kencing di halaman tuh, nggak akan bisa. Ya. Kalau mau pipis dia pasti cari kamar mandi. Setelah dewasa dia mau pipis dia pasti cari rest area tuh. Ya. Nah, beda kalau orang yang dari kecil nggak pernah dididik seperti itu, malas dia mampir ke rest area, ya udah di mana dia mau kencing dia kencing semaunya. Ya. Coba kita lihat kalau kita ke kota-kota ya, mungkin ke Jakarta atau di mana. Halte-halte itu bukan bau apa lagi namanya ya. Kita nggak sanggup duduk di halte itu. Bau pesing. Terminal biasanya juga, pasar ya. Padahal ada toilet. Saya yakin ada toilet di pasar itu. Tapi kenapa kok kita masuk pasar kok kiri kanan pasar itu bau pesing gitu. Karena memang mereka nggak biasa. Mereka nggak biasa. Tidak terbiasa istinja, cebok, selesai buang air kecil. Jadi kencingnya semaunya. Mungkin ada air. Bisa jadi ada air tuh. Mereka punya mungkin air mineral. Tapi karena memang sudah terbiasa seperti itu, maka mereka menjadikan diri mereka tidak terbiasa istinja. Ya, tidak terbiasa cebok. Kalau sudah begini, ya, sholatnya tidak sah. Ya. Celananya terkena najis, otomatis sholatnya tidak sah. Ya. Kalau mereka sholat. Jadi ini pendidikan penting buat anak-anak kita. Ya, biasakan anak-anak kita untuk istinja, cebok setiap kali dia buang air kecil. Jangan kita biarkan. Jangan kita bilang, oh masih kecil, nggak apa-apa. Jangan. Ya, bahkan yang masih pakai pampers pun misalkan, ya, umur 1,5 tahun, 2 tahun. Kalau memang dibuka pampersnya dibersihkan, dicuci, ya, dicebokin anak kita, ya, supaya dia terbiasa bersih. Taib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Sedangkan kuburan yang satu lagi, kata Rasulullah, dia disiksa, diazab karena dulu ketika hidupnya di dunia dia sering namimah. Ya, sering namimah. Namimah itu apa? Hah? Adu domba. Ya, datang ke si A, kemudian menghasut si A, ya, untuk membenci si B. Datang ke si B, menghasut si B untuk membenci si A, sehingga A dan B ribut, berkelahi, berantem. Nah, ini namimah. Ya. Ini namimah. Apa kaitannya dengan ghibah? Ya, ada kaitannya. Ya, karena orang yang namimah biasanya ghibah. Ya kan? Namimah pasti dia menggibahi. Dia ngadu domba nih si A. Datang ke si A, pasti dia jelekin si B. Datang ke si B, pasti dia jelekin si A. Ya. Jadi namimah itu saudaranya ghibah. Ya, namimah itu saudaranya ghibah. Azabnya, siksaannya dikubur sudah dia dapatkan. Ya, kiamat belum ditegakkan dia sudah mendapatkan hukuman daripada dosa ghibahnya. Ini ancaman yang pertama ya bagi pelaku ghibah. Di alam barzakh saja sudah mendapatkan siksaan. Ancaman yang kedua yaitu ancaman di akhirat. Ya, ancaman di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Marartu lailata usriya bi ala qaumin yakhmisuna wujuhahum bi azfarihim." Kata Rasulullah, pada saat aku di-mi'rajkan, ya, ketika Rasulullah di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit, kemudian beliau dibawa keliling neraka. Allah taala perlihatkan neraka dan penghuninya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diperlihatkan kepadaku kaum yakhmisuna wujuhahum bi asfarihim. Ya. Ada satu kaum di dalam neraka yang mereka mencakup wajah mereka dengan kuku-kuku mereka. Jadi penduduk neraka kukunya terbuat dari tembaga, dari besi, panjang,
kemudian dicakar wajahnya. Ya, dicakar wajahnya sendiri, terkelupas kulitnya, kemudian menyatu kembali, dicakar lagi, terkelupas, menyatu kembali, dan begitu seterusnya. Fakultu, maka aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu? Mencakar wajahnya sendiri. Maka Jibril mengatakan, qala allazina yaqtabuna an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Wahai Muhammad, mereka itu adalah umatmu yang dulu ketika di dunia mereka suka menggibahi manusia dan mencela kehormatan-kehormatan manusia. Ya, ini ancaman di akhirat. Ya, kukunya dipanjangkan oleh Allah, kemudian mereka mencakar wajah-wajah mereka sendiri. Tayyib. Kemudian ancaman yang ketiga, ya, bagi pelaku ghibah. Apabila seseorang berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah lainnya, tapi lisannya menggibahi orang lain, ya, lisannya menggibahi orang lain, padahal sedang puasa, ya, padahal sedang berpuasa. Maka orang yang seperti ini Allah tidak butuh dengan puasanya. Artinya pahalanya sia-sia, ya. Tidak ada pahala puasanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya serta berbuat kebodohan, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari meninggalkan makan dan minumnya. Sia-sia, ya, sia-sia. Sia-sia ketika seseorang dalam keadaan berpuasa, sebulan penuh dia berpuasa, tapi sebulan juga lisannya gibah terus setiap hari. Ya, lisannya gibah terus setiap hari. Maka ini akan menghilangkan puasanya. Ya, akan menghilangkan puasanya. Menghilangkan pahala puasanya. Taib. Kemudian ancaman yang berikutnya, orang yang tidak sanggup menjaga lisannya dari perbuatan ghibah, ini terancam menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Ya, terancam menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang bahaya lisan. Ya, bahayanya lisan. Terancam bangkrut bagaimana pelaku ghibah ini? Orang-orang yang dia gibahi akan datang menuntut balas. Ya. Orang-orang yang dia gibahi di dunia ini, di akhirat nanti akan datang menuntut pembalasan. Ya. Menuntut pembalasan dengan cara bagaimana? Dengan cara fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ya. Allah akan letakkan kebaikan yang dimiliki oleh pelaku ghibah kepada orang yang digibahi. Ya, jadi sholat kita, puasa kita, pahala zakat kita, pahala haji kita, pahala umroh kita, pahala sedekah kita, pahala baca Quran kita, ya, diberikan kepada orang-orang yang kita gibahi. Berapa ratus yang kita gibahi, atau mungkin ribuan jumlahnya. Hitung saja sejak kita balik, ya, sejak kita balik usia 12 tahun, berapa banyak yang sudah kita gibahi sampai hari ini. Ya. Kalau kita tidak minta maaf dan dia tidak memaafkan kita, maka urusan ini sampai ke akhirat, ya, dia akan datang mengambil pahala kita. Ya, dia akan datang mengambil pahala kita. Kalau pahala yang diambil sudah habis, ya, sementara yang menuntut balas masih banyak, maka apa yang terjadi? Keburukan, dosa yang ada pada orang yang kita gibahi akan ditimpakan kepada kita, akan diberikan kepada kita, ya. Sehingga Allah lemparkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Bahayanya ghibah.
Jadi kita yang sholat, kita yang puasa, kita baca Quran, tapi pahalanya untuk orang lain. Sudahlah di dunia kita dibuat jengkel sama dia, iya kan? Biasanya kan kita gibahin orang itu karena kita jengkel sama dia kan ya. Salah satu faktor kita menggibahi orang lain karena kita jengkel sama dia, karena kita nggak senang sama dia, karena dia mungkin sering membuat kita kesal, makanya kita gibahin dia. Nah, sudahlah di dunia kita selalu sengsara menderita karena perbuatannya. Di akhirat pahala kita bukan dia. Jadi ruginya double. Di dunia kita sudah merugi, di akhirat kita merugi. Ya. Tapi gimana, dia bikin saya jengkel? Ya sudah, kalau kita maafkan, kita dapat pahala justru. Ya. Kalau ada orang yang membuat kita kesal, membuat kita jengkel, membuat kita marah, kalau kita sabar, dapat pahala. Kalau kita maafkan, dapat pahala. Kalau tidak kita maafkan, kita ambil pahalanya di akhirat. Tapi kalau kita gibahin dia, ruginya double. Sudah kita menderita di dunia, di akhirat pahala kita diambil sama dia. Ya. Baik. Lantas bagaimana? Kalau kita ingin bertobat, rasa-rasanya setiap kita pasti pernah menggibahi orang lain. Dan tentu kita nggak mau jadi orang yang bangkrut di akhirat. Ya. Siapapun kita tidak akan ingin menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Kita hitung dari sejak kita balik sampai hari ini, mungkin ratusan jumlah orang yang telah kita gibahi. Gimana cara menyelesaikannya ini? Cara tobatnya gimana? Karena kalau kita nggak bertobat, ya, terancam pahala kita akan diambil. Nah, gimana cara tobat kita terhadap sesama manusia? Kalau bertobat terhadap dosa kita yang kita lakukan kepada Allah, kita pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa misalkan. Sekarang kita ingin bertobat, ini lebih mudah. Tinggal kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak meninggalkan sholat dan puasa lagi, dan kita menyesali. Kalau ini istiqomah, insya Allah tobat kita diterima. Nah, kalau tobat kepada manusia nggak cukup. Nggak cukup mohon ampun kepada Allah, ya Allah maafkan saya, ampuni saya pernah menggibahi si fulan. Nggak cukup. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kata para ulama, cara tobat dari gibah ada dua. Yang pertama, kalau orang yang kita gibahi itu dia nggak tahu, kita gibahi. Antum gibahi pejabat, gibahi anggota DPR, gibahi gubernur, gibahi bupati, gibahi menteri, gibahi presiden. Dosa atau enggak? Dosa. Terus tobatnya gimana? Kita datang, Pak Presiden, saya minta maaf nih. Kenapa? Saya sering gibahin Bapak. Begitu? Kata para ulama, kalau yang kita gibahi itu dia nggak tahu. Dan mungkin mereka nggak tahu. Anggota DPR, menteri-menteri yang kita gibahi itu, dia nggak tahu kalau kita gibahi. Ya, maka cara taubatnya kata para ulama dengan membersihkan namanya. Ya, kalau kemarin-kemarin kita menjelek-jelekkan dia, ya, membuka aibnya, maka mulai besok di majelis gibah kita yang kemarin kita bersihkan namanya. Kita puji dia, kita cari kebaikannya, ya, kita ceritakan kebaikannya kepada orang-orang yang kemarin kita sama-sama menjelekkannya. Nah, ini cara gibahnya, ini cara tobatnya. Ya, di mana majelis gibah kita selama ini? Bisa di pos, kalau ibu-ibu mungkin di tukang sayur, ya, lagi belanja sayuran, gibahin tetangga. Cari di mana majelis gibah kita selama ini, di situ kita bersihkan nama orang-orang yang selama ini kita jelek-jelekan. Ini cara yang pertama. Kalau yang digibahi tidak tahu. Kalau yang digibahi tahu, maka kita harus datang dan meminta keridhaan kepadanya. Ya, meminta maaf. Mungkin di antara kita tahu nih, oh, si fulan suka gibahin saya ini, saya tahu. Begitu juga dia. Dia juga tahu nih, si fulan ini gibahin saya ini. Ya, dia tahu. Nah, kalau kita merasa si fulan tahu nih kalau saya gibahin dia terus, maka kita datang,
sampaikan, Bapak, Ibu, saya kemari mau minta maaf. Kenapa Pak? Saya selama ini 5 tahun kita bertetangga, saya sering gibahi Bapak. Nyebut Bapak gendut, nyebut Ibu buncit, ya macam-macam lah. Saya mohon dimaafkan Pak, dibukakan pintu maaf. Dia bilang, enggak, saya nggak maafin. Gimana tuh kalau begitu? Biarin aja Ustaz, yang penting kan saya udah minta maaf. Begitu? Enak bener ya. Dia sakit hatinya itu, kita gibahi. Ya. Sekarang kita bilang, biarin aja, itu urusan dia sama Allah, yang penting saya udah minta maaf. Tidak begitu. Salah seorang ulama mengatakan, seandainya orang itu baru mau memaafkan kita, ya, setelah kita memberikan harta kita kepada dia, maka berikan. Tuh. Jadi kalau dia bilang gini, oh Bapak yang gibahin saya selama ini ya, Ibu yang gibahin saya ya, iya Pak, mau saya maafin gak? Mau saya maafin atau mau saya ambil pahalanya nanti di akhirat? Kebetulan yang digibahi ikut ngaji juga ya, jadi dia tahu. Mau saya maafin sekarang atau saya ambil nanti pahalanya di akhirat? Kita bilang ya maafin lah Pak. Kalau mau saya maafin ada syaratnya. Apa? Mobil saya cicilannya setahun lagi. Bapak lunasin. Kalau sudah lunas baru saya maafin. Para ulama, kalau bisa kita lakukan, lakukan. Ya. Kenapa? Itu lebih baik. Harta bisa dicari. Ya. Kita kehilangan berapa misalkan setahun bayar cicilan mobil dia 30 juta misalkan. Ya. Harta bisa dicari. Tapi pahala hilang di akhirat nggak bisa diganti. Ya. Pahala sholat, cari pahala sholat tuh nggak mudah. Ya. Cari pahala puasa tuh nggak mudah. Kita sholat maghrib di sini nih, yakin kita ada pahalanya itu? Yakin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau nggak ikhlas, kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada pahalanya. Ya. Sholat kemari cuman pengen ketemu seseorang, nggak merasa bahwa sholat itu sebuah kewajiban, misalkan, ya, atau sholatnya pun asal-asalan, nggak diterima, nggak ada pahalanya. Jadi nyari pahala itu nggak mudah. Nah sekarang sudah nyari pahalanya susah, ya, pas-pasan tabungan kita di akhirat diambil lagi sama orang lain. Ya, tinggal punya apa kita? Ya. Nah itu cara tobat, ya. Kalau yang digibahi itu dia tahu kita gibahi, maka cara tobatnya datang dengan meminta maaf. Cara untuk meminta maaf itu, ya, kalau ada orang yang mungkin keras, dia keras, nggak mau memaafkan karena terlalu tersakiti misalkan, bukan berarti kita berhenti minta maaf. Terus hari ini datang, minggu depan datang lagi bawa martabak, belum juga berubah, nanti 2 minggu lagi datang lagi bawa apel, bawa anggur, terus begitu. Ya, insya Allah hatinya akan lembut. Ya, kita juga begitu kan. Kita kalau kesel sama orang nih, antum kesel sama siapa misalkan? Kesel sama menantu lah ya, menantu kurang ajar nih, pinjam duit nggak dikasih misalkan. Kita kesel sama dia. Dia tahu mertuanya marah, kemudian minggu depan dia datang bawa sesuatu nih yang kita suka. Dia bawa kopi kesukaan kita. Ana yakin kita luluh tuh langsung, ya, luluh. Nah, begitu juga orang lain yang hatinya keras tidak mau memaafkan. Cara melembutkan hatinya adalah dengan beri sesuatu yang dia suka. Dan ini boleh, ya, ini boleh. Ini bukan suap, bukan. Suap itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mengambil yang bukan hak kita. Nah, itu suap. Antum daftar PNS, nggak diterima, nggak lulus. Antum beri sesuatu kepada petugasnya agar diluluskan. Nah, ini suap namanya. Ini riswah. Karena kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Tapi kalau kita ingin mengambil sesuatu yang memang hak kita, ya, kemudian kita beri sesuatu agar hatinya lunak, agar dia mau memberikan hak kita itu, maka ini bukan suap. Baik. Kemudian apa yang menyebabkan kita menggibahi orang lain? Ya, kita mungkin merasa bahwa gibah itu kita buruk. Ya, sekarang kita tahu betapa bahayanya gibah itu. Tapi
sulit Ustadz menghindarinya. Ya, sulit menghindarinya. Kita udah berusaha, tapi teman kita gibah. Mau nggak mau kita ikut-ikutan gibah juga, gitu ya. Baik. Nah, kata para ulama, di antara hal-hal yang menyebabkan kita gibah, ya, pertama karena lingkungan, ya, karena lingkungan kita, lingkungan orang yang suka gibah, teman-teman kita orang yang suka menggibahi orang lain, akhirnya kita ikut-ikutan, ya. Dan hukum mendengarkan gibah sama dengan melakukan gibah. Saya nggak ngomongin dia, saya cuma dengar doang, sama dosanya, ya, sama dosanya. Maka kata para ulama, mendengarkan gibah atau menonton acara gibah ini sama dengan menggibahi orang lain, dosanya sama, ya. Dan syaitan itu menghiasi perbuatan dosa dan maksiat itu dengan kelezatan, dengan kenikmatan. Nonton acara gibah nikmat atau enggak? Nikmat kan? Acara gibah di televisi itu yang menceritakan, wah, si fulan bercerai, si fulan nikah lagi, si fulan di penjara, si fulan ini, si fulan itu. Nikmat nggak kita dengarnya itu? Nontonnya nikmat nggak? Nikmat. Ibu-ibu nikmat ya, ibu-ibu ya? Iya. Dosanya sama dengan ngomongin orang. Nanti artis yang cerai itu, pejabat yang ditangkap KPK itu, ya, menteri yang dijelek-jelekkan di televisi itu, misalkan, kalau ada, kita nggak ngomongin dia, tapi mata kita lihat berita itu, hati kita senang menontonnya, ya. Semakin banyak yang terungkap aibnya di sana, kita semakin senang. Nanti di akhirat mereka datang ngambilin pahala kita. Di dunia kenal juga enggak, ya. Di dunia kenal juga enggak, pernah ketemu juga enggak, di akhirat ketemu, datang ngambil pahala kita, ya. Maka mulai besok stop nonton acara gibah. Mulai besok stop baca artikel yang isinya gibah, ya, stop, ya, artikel-artikel, berita-berita yang menjelek-jelekkan, ya, menjelek-jelekkan orang lain, gak ada hubungannya dengan kita, ya, gak ada hubungannya dengan kita. Kita nggak mau masuk neraka gara-gara dia. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Ada satu bab dari kitab para ulama, judulnya bab yubahu minal ghibah. Apa-apa yang dibolehkan dari ghibah. Jadi ada dibolehkan. Apa itu? Yang pertama, tazlim, yaitu bolehnya seseorang yang dizolimi, al-mazlum, ya, kemudian dia melaporkan kepada sultan atau qadhi terhadap kezoliman yang terjadi pada dirinya. Ini boleh. Jadi kalau ada orang yang terzolimi, misalkan ada yang dipukul, ada yang dihina, dicaci, diperkosa, kemudian melapor kepada sultan, kepada penguasa, kepada qadhi, kepada hakim. Tentu ketika dia melapor, dia akan menceritakan pelaku yang menzoliminya. Ya, saya dipukul. Nah, ini ghibah. Ya, ini ghibah. Menjelekkan menyebut aib orang lain, ya, di hadapan
orang lain. Ya, tapi ini gibah yang dibolehkan. Ya, tapi ini gibah yang dibolehkan. Kemudian, tetapi bukan berarti diobral ke sana kemari. Ya, dia hanya boleh melapor atau menyebut keburukan orang tersebut kepada orang yang berwenang. Ya, kepada orang yang berwenang yang bisa merubah kezoliman itu. Tidak boleh disampaikan kepada semua orang, apalagi ditulis di media sosial, sengaja dia tulis, ya, si fulan hari ini begini menzolimi saya dan seterusnya. Ya, ini tidak boleh. Ya, dia hanya boleh menyampaikan itu kepada penguasa atau aparat yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, bisa menyelesaikan masalahnya. Baik. Kemudian yang kedua, gibah yang dibolehkan ketika seseorang meminta bantuan orang lain untuk mengubah kemungkaran, mengembalikan kemaksiatan kepada kebenaran. Nah, ini dibolehkan, ya. Misal kita di komplek kita atau di RT kita banyak anak-anak yang mengkonsumsi narkoba, ya. Kita dizolimi oleh dia, tapi dia berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Kita tahu ada tetangga kita yang jual narkoba nih, ya. Ini aib tentu bagi orang tersebut. Tapi kalau kita ingin merubah kemungkaran, boleh kita sampaikan kepada orang yang berwenang atau yang mampu merubah kemungkaran itu. Kalau yang jual narkoba itu anaknya, mungkin kita sampaikan ke bapaknya, "Pak, saya curiga anak bapak itu sepertinya jual narkoba." Kita sampaikan. Ini tentu kita sebut aib dia kan, tapi ini dibolehkan. Atau kita lapor RT, RW atau yang lainnya. Ini boleh menyebut aib orang lain dalam rangka merubah satu kemungkaran. Ya, ini gibah yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, meminta fatwa. Ya, meminta fatwa, meminta pendapat dari orang yang alim, orang yang berilmu tentang hukum sesuatu, di mana ketika kita menanyakan hukum itu berkaitan dengan aib orang lain, ya. Ketika kita menanyakan hukum itu berkaitan dengan aib orang lain, maka ini juga dibolehkan. Sebagaimana, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Hindun ini istrinya siapa? Istri Sufyan, ya. Hindun istrinya Abu Sufyan pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir, pelit, ya. Dia tidak memberikan uang belanja yang cukup untukku." Padahal Abu Sufyan ini saudagar kaya raya, ya. Dia tidak memberikan uang belanja yang cukup untukku dan boleh nggak aku ngambil uangnya Abu Sufyan secara diam-diam? Ibu-ibu misalkan kebutuhan belanja sehari berapa ibu-ibu di komplek ini? Ibu cukup ya. Ya. Rata-rata ibu-ibu di komplek ini masak 3 kali sehari, 2 orang anak misalkan, ya, makan berempat lah, uang belanja 100.000. Tapi suami ngasihnya cuma 70.000. Suaminya ngasih 70.000. Ini kalau dibeli minyak, garam nggak kebeli. Kalau beli ikan, cabenya nggak kebeli. Kira-kira boleh nggak ngambil duit suami? Padahal suami duitnya banyak tuh di dompet. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Iya. Istrinya Abu Sufyan menanyakan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Abu Sufyan, suamiku memberi uang belanja tapi nggak cukup. Boleh nggak ya Rasulullah aku mengambil uang secara diam-diam tanpa
Abu Sufyan. Apa kata Rasulullah? Billah apa yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang baik. Ya. Kata Rasulullah, ambillah yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ini maksudnya jangan berlebihan. Ya, jadi tadi kalau dikasih 70, butuhnya 100, ya ambilnya 30, jangan ambil 50. Ya, tanggung saat nggak ada uang kecil nih, adanya uang 50-an. Ya kembaliin sisanya. Nah, ini boleh. Kita fatwa. Kemudian pertanyaan itu berkaitan dengan aib. Ya, berkaitan dengan aib ini dengan seseorang. Ini boleh disampaikan. Tapi sekali lagi tidak ada semua orang, ya. Hanya kepada orang-orang yang memang bisa memberikan solusi. Ya, kita kan sering curhat ya. Nah, kita yang sering curhat, ini kalau berkaitan dengan aib orang lain, jangan curhat kepada sembarang orang. Curhat sama tetangga sini, curhat sama sini, nggak bisa berikan penyelesaian masalah, justru nambah masalah. Jadi kalau mau itu curhat sama orang yang kira-kira memang dia punya ilmu, bisa memberikan solusi terbaik buat kita. Dan biasakan curhat itu sama orang yang agamanya baik, akhlaknya baik, maka insya Allah solusinya baik. Tapi kok curhat yang penting sama teman dekat, teman dekat kita belum tentu orang baik. Saya kesel banget nih Bu. Sama siapa? Sama suami saya. Kenapa? Kayaknya udah ini deh, ngelirik perempuan lain. Wah, kalau saya suami begitu, saya kasih kopi sianida misalnya. Ya, ini ngasih solusinya benar. Ya, pada orang yang salah akan dapat solusi yang salah. Tapi kalau curhat dengan orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka insya Allah kita akan dapat solusi yang terbaik. Jadi boleh meminta fatwa dengan menyebut aib yang lain, tetapi kepada orang yang ahlinya, ya, pada orang yang ahlinya. Contohnya ustadz itu baik. Ya, ya, orang yang ahlinya, ahli di bidangnya. Kita mau curhat masalah apa? Kalau masalah hukum tentu tidak dengan ustadz. Ya, masalah hukum kriminal dan lain-lain tentu dengan aparat, ya, dengan pengacara, ya, dengan orang yang ahli di bidangnya, ya, dengan ahli di bidangnya. Taib. Kemudian yang berikutnya, boleh dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan seseorang. Ya. Anak kita berteman dengan si A nih. Kita tahu si A ini pengedar narkoba. Kita bilang, "Nak, jangan berteman sama dia." Atau kita punya keponakan, jangan berteman sama dia. Kita nasihati orang lain, jangan berteman sama dia. Kenapa? Dia pengedar narkoba, bahaya buat kamu. Nah, ini boleh. Ya. Membuka aib orang lain dalam rangka menjaga kaum muslimin dari keburukannya. Atau kita punya tetangga, kalau pinjam duit susah ditagih. Terkadang kalau ditagih galakan dia. Ada yang begitu ya. Kalau minjam bukan main tuh. Tolong Bu, tolong Pak, tolong. Hujan-hujan dia datang tuh ke rumah kita tuh. Giliran ditagih, wah galakan dia, ya. Nah, ini yang begini boleh. Kalau umpamanya kita punya adik atau punya teman dekat, ya. Kayaknya teman saya diincer nih kayaknya nih, mau dipinjemin duit nih, mau minjem duit sama teman saya. Kita bilang, "Ibu itu tadi datang mau kemana? Mau ngapain? Mau pinjam duit." Saran saya jangan. Kenapa? Ya, uang saya aja belum kembali sampai hari ini. Nah, itu boleh, ya, dalam rangka menjaga orang lain agar tidak terkena keburukan. Yang berikutnya, ghibah yang dibolehkan adalah ya menampakkan keburukan agama seseorang, ya, keburukan agama seseorang. Misalkan ada orang berdakwah tapi dakwahnya menyimpang. Ya, dakwahnya menyimpang, mengajarkan kesesatan, mengatakan semua agama benar, ya, semua orang masuk surga. Ini dakwahnya menyimpang. Nah, kita boleh katakan jangan duduk di majelis si fulan, jangan belajar agama dengan si fulan. Kenapa? Akidahnya menyimpang. Kalau kita duduk di sana bisa sesat kita, mengatakan semua agama benar, ya, semua orang masuk surga.
Ya, ini berbahaya. Boleh, ya. Baik, yang berikutnya, yang terakhir ya, eh, untuk pengenalan, artinya untuk untuk memberikan identitas seseorang, tapi orang lain atau orang di sekitar itu nggak tahu dia, kecuali menyebutkan identitas yang itu merupakan aibnya. Ya, misalkan di komplek ini ada Pak Agus. Ada Pak Agus nggak sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Misalnya saya bilang, Pak, hari Minggu besok kita diundang makan oleh Pak Agus, makan siang Pak, ada zuhur. Antum bilang, Pak Agus yang mana, Ustaz? Kita ada 3 Pak Agus di komplek nih. Saya bilang, Pak Agus yang tinggi besar. Tiga-tiganya tinggi besar. Saya cari-cari, saya bilang, Pak Agus yang kakinya pincang. Nah, kita paham semua itu. Ya, maka ini boleh. Tapi sebatas itu saja. Nggak boleh ditambah yang lain. Kalau memang ada hal-hal lain yang bisa menggantikan itu, ya mungkin alamat rumahnya Pak Agus yang di blok sana, blok ini, blok itu, itu lebih baik. Tapi kalau udah mentok, udah berkali-kali dikasih tahu Pak Agus yang ini, Pak Agus yang itu, kita nggak paham juga, ya mau nggak mau harus itu yang disebut. Ini sebagian ulama mengatakan boleh. Ya. Tayyib, ini saja mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dan memberikan hidayah kepada kita semua. Tayyib, kita lanjut ke pertanyaan. Zaman sekarang anak muda sudah biasa memanggil dengan julukan fisik, baik di depan orangnya maupun di belakangnya. Lalu bagaimana Ustadz jika yang dijuluki tersebut ridho dan dengan julukannya, dan bahkan bangga dengan julukan tersebut? Ya. Ada yang begini ya? Ada. Saya pernah dapati lah ya, ada orang sudah tua. Dia bilang, saya nih dulu jawara di sini. Pokoknya semua maksiat udah saya bikin. Ngerampok, curi, begal, semua maksiat dia ceritain. Waktu muda udah pernah saya kerjakan. Dan dia ternyata nggak cerita kepada saya aja, kepada yang lain dia cerita juga. Ketemu sama orang baru, nanti ada orang baru, dia cerita begitu juga. Jadi dia bangga menceritakan aibnya, masa lalunya. Ya, menceritakan aibnya, masa lalunya. Ini orang yang begini kira-kira sudah termasuk yang tobat atau belum nih? Belum, karena syarat tobat menyesal. Ya, salah satu syarat tobat adalah menyesal. Menyesal itu berarti nggak cerita kepada orang lain. Ini justru dia cerita bangga, walaupun dia udah nggak begal lagi, nggak mencuri lagi, nggak minum khamar lagi, bukan karena tobat, tapi karena mungkin karena faktor fisik. Mau begal udah nggak kuat, lari aja udah tergopoh-gopoh misalkan. Ya. Nah, ketika kita menyebut yang seperti ini, ya, dia nggak marah. Tuh lihat tuh bapak itu mantan preman, gitu ya, mantan preman. Sebenarnya tidak termasuk gibah, karena syarat gibah tadi bima yakroh, ya, dia marah. Ya. Tapi ini kan sesuatu yang baik. Ya, kalau kita sebut lihat tuh bapak tuh mantan preman, itu nggak baik didengar oleh anak-anak kita, nggak baik. Maka sebaiknya dihindari, ya, dihindari. Walaupun tidak termasuk dosa ghibah, ya. Itu yang Anda tahu ya. Mungkin ulama yang memasukkannya ke dosa ghibah, wallahu a'lam. Tapi kalau lihat dari definisi itu zikruka akhoka bima yakroh. Engkau menyebut yang ada pada saudaramu yang kalau dia tahu dia marah, ya. Kalau dia nggak marah, ya tidak memenuhi definisi ini. Wallahu a'lam. Ya. Sebaiknya dihindarkan julukan-julukan yang memanggil fisik keburukan orang lain. Bagaimana sikap kita ketika kita sedang dibicarakan oleh orang lain dan kita mengetahuinya digibahi oleh orang lain? Ya, pertama Rasulullah SAW mengatakan unsur zoliman au mazluman. Tolonglah orang yang zolim dan orang yang dizolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau nolong orang yang dizolimi kami bisa. Kita kan bisa ya, ada orang digebukin, kita bisa nolongin. Tapi nolongin orang zolim, gimana caranya? Kata Rasulullah, cegah dia berbuat zolim. Ya nasihatin. Ibu ngomongin saya ya, bapak ngomongin saya ya,
hati-hati loh, pahalanya saya ambil nanti di akhirat. Ya, diingatkan, ya, diingatkan. Kemudian apakah hukuman jika kita menggibahi pimpinan atau presiden kita, sama atau berbeda jika kita bicarakan kebaikan yang di apa nih? Bicarakan kebaikannya, disangka kita mendukung presiden. Ya, ya membicarakan kebaikan orang lain kalau memang dia berbuat baik, nggak apa-apa. Ya. Kalau orang lain berprasangka, oh kamu pendukungnya ya, ya nggak masalah. Kita dituduh sesuatu yang dituduh macam-macam. Yang jelas kita menghindari gibah, ya. Menghindari gibah. Jangan karena kita takut dituduh mendukung si A dan si B sehingga kita melakukan dosa. Ya. Ini banyak diantara kita melakukan dosa hanya karena pandangan manusia, meninggalkan satu kewajiban karena nggak enak sama manusia, atau melakukan satu larangan karena nggak enak sama manusia. Ini rugi kita. Masa kita mau masuk neraka gara-gara dia? Ya. Kita mau masuk neraka gara-gara nggak enak sama dia doang. Emang dia siapa? Ya. Emang siapa dia yang harus kita agung-agungkan sehingga kita mau berbuat dosa, melanggar yang dilarang Allah, meninggalkan yang diperintahkan Allah, sehingga siksa kita di neraka? Hanya kita nggak enak sama dia. Saya pikir rugi ya, rugi sekali. Dalam sholat telunjuk digerak-gerakkan, ada contohnya, ada dalilnya, ya ada contoh dari Nabi SAW ya. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rojih, yang ana tahu, itu disunahkan untuk menggerak-gerakkan. Bagaimana hukum ghibah? Membicarakan kejelekan orang lain dalam hati. Membicarakan dalam hati. Ya, kalau masih tersirat di dalam hati belum berdosa, ya. Kalau baru tersirat belum berdosa. Dia akan menjadi catatan dosa kita setelah keluar dari lisan kita. Maka tutup mulut kita rapat-rapat. Ya, tutup mulut kita rapat-rapat. Dan tidak ada manfaatnya kita menggibahi orang lain. Coba sebutkan satu aja manfaat kita menggibahi orang lain, kecuali yang tadi ya, yang dibolehkan ya. Nggak ada, kecuali kepuasan batin ya, kecuali kepuasan hati kita. Sudah sampai situ aja ya. Cuman rasa puas doang, senang kita gibahin dia, atau dengar dia dijelek-jelekkan oleh teman kita. Hanya situ saja, sisanya nggak ada ya, nggak ada manfaatnya. Umpama saya berkumpul, ada salah seorang mulai gibah, gimana Ustadz untuk menghindarinya? Apa saya pergi meninggalkan dan dengan sopan atau gimana? Ya, pergi, tinggalkan. Karena ketika kita duduk di sana, berarti kita mendukung ya, mendukung dosa yang mereka lakukan. Cara meninggalkannya gimana? Ya, kalau orang yang kita tinggalkan itu misalkan lebih sepuh dari kita ya, lebih tua dari sisi umur, kemudian di urutan keluarga juga memang mungkin mereka paman kita, bibi kita. Kalau kita langsung angkat kaki mungkin dianggap nggak sopan. Maka ya pamit, mohon maaf saya mau ke belakang dulu, mau ini dulu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau itu teman-teman kita yang biasa kumpul bercanda dan lain-lain, nggak apa-apa, dinasehati ya, dinasehati. Disebutkan dalam sebuah riwayat ya, ketika ada majelis gibah seperti ini, maaf bukan seperti ini ya, ada majelis gibah, kemudian salah seorang yang sudah belajar dan tahu bahayanya gibah, di depan teman-temannya yang sedang gibah itu dia buka bajunya, tentu laki-laki semua, kemudian dia cabut bulu ketiaknya di situ. Orang-orang yang tadi sedang gibah, sedang asik tentu marah, dibilang kamu nih nggak sopan ya, nggak punya adab, nggak punya sopan santun, cabut bulu ketiak di depan kita. Apa dia bilang? Ya nggak punya adab, nggak ngerti ilmu tuh, nggak. Cabut bulu ketiak itu sunnah Nabi, berpahala. Sementara menggibahi orang lain ini dosa besar. Kemudian dia tinggalkan tempat itu. Ya, nah ini jadi tergantung siapa yang kita hadapi. Kalau yang kita hadapi orang-orang yang lebih tua, ya tentu nggak seperti itu ya. Tapi yang kalau kita hadapi teman-teman kita, teman-teman seusia, seumuran, biasa bercanda, ya boleh-boleh saja kita menasehati mereka dengan cara seperti itu, tapi itu dengan cara yang benar. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. misalkan
Seseorang baru beli mobil ya, yang Innova mahal sih. Nah ada mungkin sebelah kiri kawan kita itu benci iri sama kita, gedek gitu. Tahu saya iri atau sirik atau gedek gitu kan Pak, ada saya nggak ini Pak apa bahasa Al-Qurannya, cuma terjemah saya sampai sekarang masih apa. Iri, sirik atau dengki itu sama saja dengan api memakan kayu bakar. Apakah dosanya sama besarnya dengan dosa ghibah? Gitu Pak. Banyak di lingkungan di mana saja itu seperti itu. Dia baru beli TV, dia baru dikat rumah, dia baru beli apa, semuanya gedok aja. Karena iri itu tidak mampu kan, tanda tak mampu. Oh ya gitu. Nah, jadi seperti itu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rasulullah SAW mengatakan, jauhilah hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Jauhilah oleh kalian hasad. Hasad itu apa? Susah kalau lihat orang senang, senang kalau lihat orang susah. Itu hasad, iri, dengki. Ya, Rasulullah memberikan wanti-wanti, jauhilah oleh kalian hasad, iri dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hasad itu bisa menyebabkan ya, memakan kebaikan kalian bagaimana api membakar kayu bakar. Ya. Hasad ini awal dari satu sifat atau penyakit di dalam hati kita yang kita nggak senang kalau orang itu dapat orang naik gaji, naik ya, kita nggak senang. Dia beli mobil baru, beli rumah baru, kita nggak senang. Kalau berhenti sampai di sini nggak senang, kemudian kita nggak melakukan apa-apa, ya, hanya rasa hati aja nggak senang, ini belum berdosa, ya, belum berdosa. Kalau kita mengalami hal seperti itu, tetangga kita beli mobil baru, hati kita nggak suka, berarti ada hasad dalam diri kita tuh. Cepat-cepat dibersihkan, istighfar, astagfirullah, ya Allah, saya punya hasad ya Allah, bersihkan ya Allah, bersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan nanti lama-lama makin ibarat penyakit tuh apa, kanker mungkin makin meluas ya, makin membesar. Bersihkan. Nah, kalau belum kita nggak melakukan sesuatu, nggak melakukan tindakan, belum berdosa. Dia akan menjadi dosa ketika kita melakukan sesuatu. Kita gibahin, kita tuduh yang macam-macam. Kok bisa dia beli mobil baru? Padahal gajinya berapa sih sebulan? Nah, kita ceritakan nih sama istri, sama anak-anak, sama tetangga, baru jadi dosa itu. Apalagi kalau kita berusaha menghilangkan nikmat itu dari dia, ya, menghilangkan nikmat itu dari dia ya, dengan cara mungkin mobilnya dibakar. Nah, ini berdosa kita, ya, berdosa. Dan bisa jadi ada ghibah di sana nanti, ya, ada ghibah. Nah, maka ini dosanya besar, ya. Bisa menjadi seperti dosa ghibah kalau dia melakukan ghibah karena hasadnya, atau bisa lebih parah daripada itu, ya, kalau dia melakukan tindakan-tindakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.